Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Wei yang tahu bahwa rahasia terbesarnya tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi, karena pedang ini terlalu bergengsi. Arya Dewi Cahaya dipuji sebagai senjata ilahi di antara senjata ilahi. 200 tahun yang lalu, dua ksatria ilahi disetujui oleh tahta ilahi kuil ksatria, tetapi di antara 6 kuil besar, dari generasi itu, terkuat tidak satu pun dari kuil ksatria. Itu karena orang yang lebih kuat ada di kuil pejuang. Orang ini dikenal sebagai pengguna pedang ilahi suci Ye Wuxiang. Ye Wuxiang memiliki hasrat untuk pedang sejak dia masih muda. Dimulai ketika dia berusia 3 tahun, dia membutuhkan pedang untuk tertidur. Pada usia 6 tahun, dia mulai belajar ilmu pedang, dan pada saat dia berusia 9 tahun, dia telah mengalami kebangkitan energi spiritualnya dan benar-benar secara langsung mendapatkan kekuatan seorang dari langkah ketiga darinya. Pada usia 11 tahun, dia sudah menjadi War Master hebat, dan pada usia 16 tahun, dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi leluhur perang. Ini memecahkan semua rekor kuil pejuang yang ada sampai hari itu. Ye Wuxiang sebenarnya telah menembus puncak bahkan sebelum berusia 30 tahun, ketika berusia 29 tahun, mencapai langkah ke-9 dan menjadi pejuang ilahi termuda dalam sejarah kuil pejuang. Suatu hari ketika Ye Wuxiang berusia 47 tahun, Kaisar Dewa Iblis secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang benteng tenggara kuil pejuang. Mengawasi di sana, pengguna pedang ilahi suci Ye Wuxiang secara pribadi campur tangan, melawan pasukan iblis selama sehari semalam, dan membunuh 7 dewa iblis besar di sana berturut-turut. Bahkan Kaisar Dewa Iblis yang bangga tergerak, menyebut Ye Wuxiang sebagai jenius terbesar dalam 1000 tahun terakhir di aliansi kuil. Akhirnya, Kaisar Dewa Iblis mengambil inisiatif untuk mundur, memberi Ye Wuxiang istirahat 3 hari. 3 hari kemudian, di benteng tenggara, pengguna pedang ilahi suci, Ye Wuxiang bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Pertempuran ini berlangsung selama sehari semalam, akhirnya mengakibatkan kematian Ye Wuxiang di tangan Kaisar Dewa Iblis. Namun, serangan terakhirnya juga melukai Kaisar Dewa Iblis. Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Pada akhirnya, meskipun Kaisar Dewa Iblis yang menang membunuh lawannya, dia menundukkan kepalanya di depan Ye Wuxiang di akhir pertempuran, memberi penghormatan dan memimpin pasukan iblis untuk mundur. Sejak hari itu, Kaisar Dewa Iblis tidak muncul di medan perang manapun di aliansi kuil dan ini berlangsung selama 100 tahun. Pedang ilahi yang menjadi legenda. Dalam pertempuran terakhir, Ye Wuxiang awalnya tidak perlu menantang Kaisar Dewa Iblis, karena bala bantuan dari aliansi kuil ada di sana, yang terdiri dari kekuatan terbesar 6 kuil besar. Bahkan serangan kekuatan penuh iblis di kota belum tentu mampu mengalahkan benteng selatan. Namun Ye Wuxiang bertekad untuk bertarung, pergi sendiri untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Pernyataannya adalah, jika manusia ingin mengalahkan iblis, mereka harus mengalahkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ini untuk mendapatkan kembali martabat manusia, saya bersedia bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Kemuliaan yang dibawa Ye Wuxiang pada waktu itu ke kuil pejuang sebanding dengan kemuliaan yang diberikan oleh keturunan samsara pertama di kuil assassin. Bahkan sekarang, di aula tengah besar kuil pejuang berdiri patung pengguna pedang ilahi suci setinggi 10 meter. Di bagian depan patung itu tertulis kata-kata, pahlawan 1000 tahun, terukir. Dan Arya dari Dewi Cahaya adalah sesuatu yang Ye Wuxiang ciptakan melalui keringat dan darahnya. Ye Wuxiang mengukir kaki ini berakhir sendiri. Ketika dia berusia 3 tahun, dia memegang pedangnya bahkan dalam tidurnya, dan terus menggunakan yang sama sampai mencapai langkah ke-6 pada usia 16 tahun. Pada saat itu dia memiliki total 5 pedang, yang berhasil dia gabungkan menjadi satu melalui palu dan penggabungan esensi mereka satu sama lain tanpa henti. Dengan memberi mereka makan dengan darah iblis, memberi mereka dari esensi bumi, dan melebur lusinan logam yang berbeda menjadi satu pedang, mereka diasah. Setelah 30 tahun, akhirnya menjadi pedang ini. Dikatakan bahwa pada hari penyelesaiannya, Dewi Cahaya turun. Akhirnya,
namanya akan diputuskan menjadi Arya dari Dewi Cahaya. Itu juga melalui pedang ini bahwa pengguna pedang suci ilahi Ye Wuxiang membunuh 7 dewa iblis, dan sangat melukai Kaisar Dewa Iblis pada waktu itu. Namun, yang disayangkan adalah bahwa hanya 1 tahun setelah pedang selesai, Ye Wuxiang tewas dalam pertempuran. Pada hari itu, seluruh benteng Tenggara dikatakan telah menangis, dan kepala aliansi kuil tahun-tahun itu menangis dengan kesedihan, secara pribadi memberinya gelar pahlawan 1000 tahun. Tentu saja, ketika mendengar tentang Arya Dewi Cahaya, kejutan Long Haoshen seperti yang bisa dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang ilahi yang dikelilingi oleh begitu banyak legenda akan ada di tangannya. Bahkan jika hanya tubuhnya yang tersisa, itu masih memiliki makna yang signifikan. Ye Weiyang dan Feng Linger adalah yang terakhir meninggalkan aula lelang besar, dan Ye Weiyang menyuruh Feng Linger untuk beristirahat terlebih dahulu, saat dia menuju ke sebuah ruangan di belakang lantai 2. Pintu diketuk 2 kali, "Senior, ini aku. Silakan masuk," datang jawabannya dengan suara sedih. Itu persis orang yang mengejutkan semua kontestan dengan kekuatannya sebelumnya. Iya, Ye Weiyang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di ruangan mewah itu berdiri seseorang, dengan punggung menghadap ke pintu kamar. Orang ini tinggi dan berpakaian hitam, dan tidak berbalik hanya karena kedatangan Ye Weiyang. "Terima kasih, kamu melakukannya dengan sangat baik." Suara sedih itu terdengar cukup sedih. Ye Weiyang dengan ringan menggelengkan kepalanya, membiarkan air mata mengalir di pipinya. "Aku harus menjadi orang yang berterima kasih kepadamu senior. Dengan bantuanmu, pedang ilahi leluhurku akhirnya muncul kembali di dunia manusia." Dia memberitahuku namanya Long Haoshen. Aduh, jika itu dia akan memimpin pedang ilahi ke masa depan yang cerah, dan bahkan mungkin melampaui leluhurmu. Aduh, pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara tenang, "Kamu akan lihat di masa depan." Dia menerobos ke langkah ke-6 pada usia 15 tahun. Ini 1 tahun lebih awal dari leluhur Ye Wuxiang. Di masa depan, mungkin semua rekor yang ada di aliansi akan dipecahkan olehnya. Long Haoshen tidak tahu tentang kekuatan pendorong misterius yang mendukung pelelangan kali ini. Setelah meninggalkan rumah lelang besar aliansi, dia segera melepas topengnya. Secara alami, dia tidak takut ada orang yang mengenalinya sebagai pemuda yang baru saja mendapatkan persetujuan dari Arya dari Dewi Cahaya. Dengan cepat, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 bertemu di luar rumah lelang. "Kapten, kamu." Lin Xin bergegas ke arahnya dengan sedikit kegembiraan. Namun baru saja berpikir, dia dihentikan dari berbicara dengan isyarat dari Long Haoshen. "Mari kita bicarakan ini setelah kembali." Long Haoshen memberi isyarat kepada yang lain yang bergegas pergi, langsung menuju ke area villa milik pasukan pemburu iblis. Dapat dikatakan bahwa kali ini, hasilnya sangat menyenangkan. Wang Yuan tidak hanya mendapatkan kristal spasial yang dia dambakan, dan Lin Xin memperoleh beberapa hal baik dengan harga yang bagus. Jumlah koin emas yang dia gunakan tidak tinggi, dan yang lebih penting, Long Haoshen membuka segel pada Arya Dewi Cahaya, membuatnya mengakuinya sebagai tuannya. Bahkan jika keunikan dan jiwa pedang ilahi ini tidak dipertimbangkan, senjata itu berada di puncak tingkat legendaris, membuat mereka sangat senang. Sebagai kapten dan jiwa tim, fakta bahwa Long Haoshen memperoleh senjata seperti itu akan meningkatkan kekuatan pertempuran seluruh tim. Kembali ke villa, Lin Xin dengan tidak sabar berteriak, "Bos, cepat tunjukkan pedang ilahi Anda kepada kami." Dengan anggukan, Long Haoshen mengulurkan tangan kanannya. Yang mengejutkan semua orang, itu berubah menjadi emas cemerlang, seolah-olah dia telah mengenakan sarung tangan, tetapi sarung tangan ini benar-benar menyatu dengan tangannya. Muncul dari telapak tangannya, adalah permata bundar kecil dengan emas redup. Justru manik spiritual yang awalnya ditempatkan di ujung pedang Arya Dewi Cahaya. Long Haoshen berkomentar, "Pedang ilahi ini tidak dapat disimpan dalam melodi abadi. Ini sepertinya karena kebanggaannya sendiri. Namun, itu bisa masuk ke tangan saya, dan saya tampaknya dapat merasakan kekuatannya dalam keadaan seperti itu." Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya keemasan,
Arya Dewi Cahaya yang menyilaukan muncul sekali lagi di depan mata mereka. Jika hanya dalam hal sikap, pedang ilahi ini akan kalah dengan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light. Namun, aura yang dilepaskan darinya benar-benar menebusnya. Sementara itu mencapai panjang 2 meter yang menakutkan, bilahnya juga mencapai lebar ekstrim sepertiga meter. Tanpa ragu, jika pedang Saleh ini muncul di medan perang, itu hanya akan menjadi senjata pembantaian. Long Hao Shen menatap pedangnya dengan penuh kasih sayang. Dia benar-benar menjadi menyukainya, sampai-sampai kegembiraannya untuk mendapatkannya bahkan melampaui reaksi yang dia miliki pada saat dia memperoleh pedang Blue Rain, Hibiscus of Light. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light diperoleh melalui ujian, sehingga dia bisa dikatakan telah menaklukkannya, tetapi pedang ilahi ini benar-benar mengakuinya. Lebih penting lagi, Long Hao Shen peduli dengan prestise mulia masa lalu pedang ini. Di dalam hatinya muncul dorongan tertentu untuk menggunakannya. Aku tidak akan membiarkanmu tetap dalam kegelapan. Aku akan membiarkanmu bersinar dengan kecemerlangan yang sama seperti dulu, pengguna pedang suci ilahi leluhur Ye berkeliaran di seluruh benua. Seolah memahami kata-kata Long Hao Shen, Arya dari Dewi Cahaya membuat suara mendengung lainnya. Cahaya terang pedang menghilang, dan kembali ke tangan kanan Long Hao Shen, yang telapak tangannya berubah menjadi emas lagi. Long Hao Shen berbalik, menatap rekan-rekannya, setiap orang harus beristirahat untuk hari ini. Besok, kita akan pergi dan menaikkan nilai kita di menara misi pasukan perburuan iblis. Kemudian, kami akan mencoba menemukan peralatan tingkat legendaris untuk semua orang secepat mungkin, sebelum mendapatkan pelatihan di menara kematian dan melanjutkan perjalanan kami. Instruksi sederhana ini menjelaskan semua rencana masa depannya. Setelah dipromosikan ke kelas komandan, mereka akan dapat menuju ke lantai 3 pusat transaksi pasukan pemburu iblis untuk membeli beberapa peralatan tingkat legendaris. Setelah berganti ke peralatan baru, dan kembali ke menara kematian untuk melanjutkan pelatihan mereka untuk meningkatkan kekuatan pertempuran kelompok mereka, mereka dapat kembali menyelesaikan misi sebagai pasukan pemburu iblis. Lin Xin, bisakah kamu kembali ke rumah lelang besar aliansi besok dan menawarkan salah satu kristal naga iblis untuk Nona Ye Wei Yang? Katakan saja padanya bahwa itu adalah sesuatu dariku untuk menebusnya. Oke, meskipun Lin Xin adalah orang yang pelit, dia jelas tahu tentang memberikan kristal naga untuk Arya Dewi Cahaya bukanlah kerugian bagi pihak mereka. Keesokan harinya, menara misi pasukan pemburu iblis. Pasukan pemburu iblis dari kelas yang berbeda akan datang untuk menerima misi yang berbeda di menara misi. Ketika pasukan pemburu iblis ingin dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi, anggota mereka harus mengajukan permohonan peningkatan di tempat ini, dan menjalani tes yang dimulai oleh menara misi. Di lantai 2 menara misi pasukan pemburu iblis tiba sekelompok pemuda, berjumlah 7 orang, yang melanjutkan perjalanan mereka setelah menunjukkan ubin mereka sebagai pasukan pemburu iblis kelas jenderal. Anggota staf di belakang 6 konter berdiri pada saat yang sama, memberikan tatapan hormat kepada para pemuda ini. Sejak masalah tentang misi, menjelajahi gua berdesis, aliansi dengan tegas membersihkan barisan anggota staf yang bekerja di menara misi perburuan iblis. Dan dengan eksekusi langsung dari koordinator sebelumnya, anggota staf saat ini yang bekerja di sana tidak hanya jauh lebih bijaksana, tetapi juga menunjukkan sikap yang jauh lebih baik. Ini terutama terjadi di lantai 2. Maaf, bisakah kita tahu prosedur untuk menaikkan pangkat kita ke tingkat komandan? Kelompok anak muda ini dipimpin oleh orang yang sangat tampan. Dia tampak seperti seseorang yang keluar dari lukisan, dengan rambut hitamnya menutupi bahunya, dan matanya yang berwarna emas lemas. Bahkan hanya dengan pandangan sekilas, citranya akan dengan mudah meninggalkan kesan yang mendalam. Pemuda yang menanyakan pertanyaan ini adalah Long Hao Shen, dan di sisinya ada yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas jenderal ke-21. Long Hao Shen langsung berbicara kepada anggota staf di belakang meja kasir. Di tempat ini, hanya ada 6 konter, dan 6 anggota staf untuk mengelolanya. Kamu ingin naik ke tingkat komandan? Anggota staf terkejut, tetapi melanjutkan, pemburu iblis yang terhormat, menaikkan pangkat Anda ke tingkat komandan mengharuskan semua anggota untuk menerobos ke tahap ke-6 kultivasi,
dan membayar 100.000 poin kontribusi. Selain itu, pasukan Anda harus menjalani tes. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Long Hao Shen mengangguk, saya yakin. Tapi tentang apa tes ini? Anggota staf ini tampak sangat sabar, karena fakta bahwa misi meningkat sedikit dalam kesulitan setelah mendapatkan nilai, aliansi menciptakan tes tertentu demi keselamatan pemburu iblis. Jadi, pada saat Anda ingin menaikkan nilai Anda harus lulus ujian ini, dan hanya dengan berhasil Anda memang dapat menerima misi yang lebih tinggi setelah naik peringkat. Tentu saja, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk naik ke kelas berikutnya hanya dibayarkan sekali. Bahkan jika kamu tidak dapat lulus ujian sekarang, kamu dapat mencobanya lagi setelah meningkatkan kekuatanmu. Long Hao Shen mengangguk, oke. Kemudian kami ingin mengikuti tes untuk naik ke tingkat komandan. Kebutuhan akan tes untuk naik peringkat adalah cara aliansi untuk bertanggung jawab atas mereka, jadi mereka secara alami harus mengikuti aturan. Pemburu iblis selalu berusaha untuk melewati misi dengan tingkat bahaya yang tinggi, tetapi tanpa kekuatan yang cukup ini dapat dengan mudah mengakibatkan kematian mereka. Oke, maka harap tunggu sebentar. Saya akan meminta Anda untuk membayar 100.000 poin kontribusi terlebih dahulu. Tanpa diberitahu oleh Long Hao Shen, Lin Xin melangkah maju, dan mentransfer 100.000 poin kontribusi kepada anggota staf itu. Anggota staf mengeluarkan formulir untuk diisi oleh Long Hao Shen, sebelum pergi dengan tergesa-gesa untuk memberitahu staf untuk ujian. Bentuknya sangat sederhana. Itu hanya mencakup celah di mana anggota tim harus mengisi nama, kekuatan, dan nomor pasukan pemburu iblis asli mereka. Long Hao Shen mengisi formulir dengan cara ini. Pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21. Kapten, Long Hao Shen, Ksatria Cahaya Ksatria Guardian dari langkah ke-6, energi spiritual internal 7.000 unit mana. Wakil Kapten, Keyer, Master Assassin dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit mana. Anggota, Wang Yuan, War Master dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit mana. Anggota, Sima Xian, Healer dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit mana. Anggota, Lin Xin, Penyihir dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit mana. Anggota, Chen Yinger, Pemsenggil Master Binatang dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit mana. Ksatria Punggawa Kapten Long Hao Shen, Han Yu, Ksatria Bercahaya dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit mana. Anggota staf tidak pergi untuk waktu yang lama. Saat dia kembali, dia melirik formulir yang diisi oleh Long Hao Shen. Setelah sekilas, dia kehilangan suaranya. Kamu adalah pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21. Long Hao Shen menatapnya dengan ragu, apakah ada masalah? Tidak ada. Anggota staf jelas tergagap pada saat dia berbicara, menelan ludahnya. Sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang mengangkat kebangkitan di menara misi. Dan mengingat betapa mudanya mereka, apalagi mencapai tingkat komandan, fakta bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis kelas Jenderal sudah sangat mengejutkan. Namun, dia dengan cepat menyambut anggota pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21. Anggota staf ini tidak berani bertanya tentang keadaan mereka, dan hanya berkata dengan hormat, silakan ikuti saya ke Stadion Besar Aliansi. Saya sudah memberitahu tim inspeksi pasukan pemburu iblis. Tes kalian akan dilakukan di Stadion Kuil Pejuang. Dimengerti, terima kasih.